Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Keluarga Misterius. Kali ini saya akan menceritakan cerita seram yang berjudul Ibu Mertua dan Sundel Bolong. Bagi yang ingin membaca ceritanya langsung, bisa membeli ceritanya dengan bentuk PDF ke penulisnya melalui Facebook dengan akun yang bernama Widya Yasmin. Linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, komen, like, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan update cerita terbaru di channel Keluarga Misterius. Seperti apa cerita selengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Sebenarnya aku sangat kecewa dengan ibu mertua. Ia bukanlah sosok ibu ataupun mertua yang baik. Namun, aku merasa tak tega meninggalkannya di saat kondisinya yang kian melemah. Selama hampir 2 bulan, ia mengeluh sakit setiap kali buang air kecil. Tak hanya itu saja, tubuhnya seringkali merasakan panas yang hebat hingga ia sering tak sadarkan diri setelah mengerang kesakitan. Kondisi tubuhnya kian melemah. Ia tampak memprihatinkan. Alasan itulah yang membuatku merasa iba dan tak mau jauh darinya. "Bu, coba ucapkan syahadat," ucapku lirih saat ia terus berteriak kepanasan. Suamiku juga bapak mertua jarang ada di rumah. Suamiku kini tengah menjadi seorang manajer sejak naik jabatan. Ia seringkali lembur, sedangkan bapak mertua tengah mengerjakan proyek baru di luar kota. Jadi aku hanya seorang diri mengurus ibu mertua yang semakin hari semakin memprihatinkan. "Kamu nyumpahin saya akan meninggal?" tanyanya sambil membelalakan mata. "Bukan, Bu, tapi agar Allah memperingankan rasa sakit ibu," ucapku. "Lebih baik kamu sediakan saya kembang 7 rupa. Saya mau mandi," ucapnya sambil membulatkan mata. Aku menolaknya. Aku tak mau melakukan hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Biarlah dia mengurusirku. Aku sama sekali tak peduli. Ibu mertua tampak kesal karena aku tak menurutinya. Lalu ia bergegas ke kamar mandi lalu mengguyur tubuhnya. "Ibu ngapain mandi malam-malam?" tanyaku sambil memberikan handuk. "Panas, panas," teriaknya sambil berlari keluar dari kamar mandi tanpa menggunakan handuk. Aku benar-benar bergidik melihat kelakuannya. Untung saja anak-anak telah tidur, jadi mereka tidak melihat apa yang neneknya lakukan. Malam semakin larut. Jam menunjuk ke angka 10. Kulihat suamiku baru pulang kerja. Ia tampak lelah dan letih. Aku segera memberinya segelas air putih, lalu kutawarinya, "Mau mandi air hangat atau makan dulu?" Ia menjawab ingin makan karena sejak tadi siang belum makan. Lalu kuambilkan sepiring nasi beserta lauk yang sebelumnya telah kupanaskan. "Kamu pasti capek mengurus rumah, anak-anak, dan juga ibu," ucapnya. "Sebenarnya sih iya," sautku sambil tersenyum. "Besok cari orang yang bisa bantu-bantu di rumah, biar kamu gak terlalu capek," ucapnya sambil meraih ponsel. Beberapa waktu kemudian, sebuah transferan masuk ke rekeningku. Aku mengangguk dengan wajah sumringah. "Makasih ya, A," ucapku. "Iya," sahutnya sambil mencubit hidungku. Tiba-tiba, kulihat ibu mertua berlari dari kamar menuju kamar mandi. "Ah, sakit!" ia berteriak sambil mengerang kesakitan. Karena penasaran, aku segera mengikutinya ke kamar mandi. Lagi-lagi ia pipis darah. Aku langsung membawanya ke kamar dan membaringkan tubuhnya yang kian melemah. Apa yang terjadi pada ibu mertua benar-benar membuat kami semua bingung. Karena secara medis ia baik-baik saja, tetapi yang kulihat kondisinya semakin memprihatinkan. "Ibu berdosa karena memberi kami minuman air pipis ibu," ucap suamiku tiba-tiba. "Ibu kan sudah minta maaf," ucapnya lirih dengan wajah mengiba. "Lagi pula, sudah lama ibu tidak melakukan hal itu." "Mungkin ada orang lain yang ibu sakiti selain kami," ucap suamiku hingga membuat ibu mertua tertunduk lesu. Tiba-tiba kulihat ia berderai air mata. Cukup deras air mata yang keluar hingga terasa menyayat hati siapapun yang melihatnya. "Sebelum semuanya terlambat, sebaiknya ibu bertaubat," ucapku lirih. Lagi-lagi ia tak menimbali ucapanku, tetapi tangisannya malah semakin menjadi-jadi. Aku memintanya untuk tenang dan segera beristirahat. Karena saat itu malam semakin larut. Setelah melihatnya memejamkan mata, aku dan adikku bergegas ke kamar. "A, malam ini aku tidur sama anak-anak boleh?" tanya aku. Entah mengapa, aku merasa sangat cemas tanpa sebab pada anak-anak. Makanya aku memutuskan untuk tidur bersama mereka. Suamiku mengangguk lalu mengecup keningku dengan lembut.
Setelah itu, aku bergegas ke kamar anak-anak, lalu berbaring di samping mereka. Malam yang sunyi membuatku mudah untuk terlelap. Namun, tiba-tiba aku kembali terhenyak saat melihat ibu mertua yang tiba-tiba muncul di pintu. "Sedang apa ibu di sana?" tanya aku. Tiba-tiba ibu menyeringan dengan wajah menakutkan. Aku segera membaca ayat kursi dan surat Al-Kahfi. Tiba-tiba ia menghilang dalam pandangan. Semua itu membuatku bergidik ngeri lalu buru-buru menutup pintu kamar. Mungkinkah tadi yang kulihat itu sosok jin korin yang menyerupai ibuku mertua? Apapun itu, aku harus tetap waspada dan memohon perlindungan kepada Allah. Karena mataku tak bisa terlelap, maka aku putuskan untuk membaca surat-surat pendek dari Anas hingga Al-Lail. Lalu tiba-tiba suasana kembali nyaman sehingga aku bisa segera berbaring dan memejamkan mata. Rasanya baru beberapa jam saja aku memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara azan subuh. Aku beranjak dari tempat tidur, lalu kulihat jam menunjukkan angka 3 malam. Rupanya tadi azan awal untuk membangunkan mereka yang ingin sholat tahajud. Karena sudah terlanjur bangun, maka kulangkahkan kaki menuju kamar. Tiba-tiba bulu kutuku meremang saat masuk ke kamar mandi. Namun, aku mencoba memberanikan diri, karena semua rasa takut itu hanya godaan setan belaka. Saat selesai berwudu, tiba-tiba terdengar suara tangis yang begitu menyayat hati dari belakang rumah, hingga membuat suasana terasa semakin mencekam. A'udzu bikalimatillahi ta'amati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ainin lamatin. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang telah sempurna dari godaan setan, binatang beracun, dan dari pengaruh ain yang buruk. Seketika, aku merasa memiliki kekuatan dan lebih berani menghadapi godaan setan yang terus menakut-nakutiku. Beberapa waktu kemudian, setelah melaksanakan sholat tahajud, aku melanjutkan mengaji. Karena walaupun tubuhku terasa sangat lelah, tetapi mataku sudah tak bisa lagi untuk kembali tidur. Hingga akhirnya terdengar suara azan subuh. Lalu aku bergegas melaksanakan sholat qobliyah subuh. Bluk! Terdengar suara pintu depan yang dibanding dengan keras. Aku mengabaikannya karena mungkin saja itu suamiku yang hendak pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Setelah melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, lalu melanjutkan 2 rakaat sholat subuh, aku bergegas ke kamar. Betapa terkejutnya aku saat kulihat suamiku masih terlelap sambil mendengkur. Lalu siapakah tadi yang membanting pintu dengan keras? Bangun! Bisikku lalu mengecup pipinya. Ia menarik tubuhku hingga terjatuh ke pelukannya. "Sholat subuh dulu," ucapku sambil mencubit hidungnya. Ia lalu membuka mata, lalu mengecup pipi kiri dan kananku. "Bau jigong ucapku sambil menutup hidung. Ia hanya tersenyum lalu bergegas ke kamar mandi. Karena penasaran dengan suara pintu tadi, maka aku langsung bergegas ke kamar ibu. Setibanya di sana, kulihat wanita yang telah melahirkan suamiku itu tengah berbaring dengan pulasnya. Tiba-tiba ia membalikan badan hingga menghadap ke arahku. Betapa terkejutnya aku saat melihat darah dari sekitar mulutnya. Ia tampak seperti telah memakan daging mentah hingga ada bercak darah dari gigi juga mulutnya. "Bu!" Aku membangunkannya yang tengah terlelap. "Apa sih?" tanyanya dengan mata yang masih terpejam. "Kenapa mulut ibu banyak darah?" tanyaku sambil menatap tetesan darah dari mulutnya. Bahkan bantal yang ia gunakan pun penuh dengan bercak darah. Ia langsung membuka mata dan berlari ke kamar mandi. "Sepertinya tadi ibu muntah darah saat tidur," ucapnya hingga membuatku mengernyitkan dahi. Aku merasa aneh saat melihat kondisi ibu mertua yang tiba-tiba segar bugar. Padahal semalaman ia masih terlihat lemah dengan wajah yang begitu pucat pasi. Pagi itu ibu mertua terlihat segar bugar, padahal semalam ia masih muntah darah dan terlihat memprihatinkan. Ia langsung berlari-lari kecil sekitar rumahan. Wajahnya pun terlihat berseri-seri. "Ibu sudah sehat?" tanya aku. "Iya, semua ini berkat kamu yang telah mengurus ibu," ucapnya dengan wajah sumringah. "Semua ini atas kehendak Allah," sahutku. Ia terdiam tanpa menanggapi ucapanku, lalu berlari kecil di sekitaran rumahan. Tiba-tiba terlihat beberapa tetangga yang berjalan tergesa-gesa menuju sebuah rumah sambil saling berbisik. "Mau kemana, Bu?" tanya aku. "Si Inan meninggal," sahut Bu Mimin. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," ucapku. Aku benar-benar terkejut saat mendengar cerita itu. Padahal 2 hari lalu ia masih terlihat sehat walafiat, berjalan menghampiriku sambil mengelus-elus perutnya yang telah membesar. "Ngeri banget, janin bayinya dimakan sama jurik," ucap Bu Mimin. "Gak salah lagi, pasti itu ulah Sunil Bolong penghuni rumah kosong itu,"
ucap ibu mertua yang tiba-tiba datang menghampiri kami. Tapi kata suaminya si Intan, sosok tersebut berambut putih panjang seperti mak lampir. Lanjut Bu Mimin sambil bergidik ngeri. Tiba-tiba, aku teringat sosok menyeramkan yang berdiri di pintu kamar anakku semalam. Rambutnya panjang dan berwarna putih. Kulitnya keriput tetapi wajahnya sangat mirip seperti ibu mertua. Sosok itu menyeringai hingga menampakkan taring panjangnya, tetapi ia langsung menghilang saat aku membaca ayat kursi. Selain itu, aku juga teringat kejadian tragis yang menimpa Lina. Ia sempat bilang kalau dirinya didatangi sosok menyeramkan yang wajahnya sama persis seperti ibu mertua. Hanya saja, sosok itu sangat menyeramkan seperti mak lampir dengan rambut yang telah memutih semua. Mungkinkah ibu mertua ada kaitannya dengan semua yang terjadi? Tiba-tiba, aku bergidik ngeri saat mengingat mulut ibu mertua yang meneteskan darah tadi subuh. Semua itu membuatku sakit kepala saat memikirkannya. Aku meminta izin untuk bertakziah ke rumah orang tua Intan. Ibu mertua mengizinkannya, tetapi tak mau ikut karena ingin beristirahat. Aku segera pergi sambil membawa anak bungsuku, sementara anak sulung telah diantar ke sekolah oleh ayahnya. Sejak kejadian semalam, aku lebih waspada untuk menitipkan anakku pada ibu mertua. Ada rasa curiga, tetapi aku belum bisa membuktikannya. Beberapa waktu kemudian, setelah pulang takziah, kulihat ibu mertua tengah memakan bunga melati dengan lahapnya. Kenapa ibu makan bunga? Ia langsung menyembunyikan bunga-bunga itu di belakang tubuhnya saat melihat kedatanganku. Padahal aku telah melihatnya memakan bunga yang khas dengan kuntilanak. Bunga melati itu bagus agar mulut kita wangi. Terus tubuh kita juga bisa wangi alami dan awet muda, ucapnya. Masa? Tanyaku sambil mengenitkan dahi. Iya, selain itu bunga melati juga bisa membuat wangi misfi, bisiknya. Oh. Aku mengakhiri percakapan, walaupun sebenarnya aku masih curiga pada setiap gelagatnya. Lalu bergegas masuk ke dapur untuk segera memasak. Sini Daniel sama Nenek aja, ucapnya sambil merentangkan kedua tangannya untuk memeluk anakku. Namun tiba-tiba, anak berusia 3 tahun itu menggelengkan kepala sambil memegang erat ujung bajuku. Pertanda tak mau dekat-dekat dengan neneknya. Semua itu membuatku semakin kebingungan, karena biasanya Daniel maupun Dennis sangat lengket pada ibu mertua. Biar Daniel menemaniku di dapur, ucapku sambil menuntun tangannya menuju dapur. Mah, Daniel takut, bisiknya setelah kami berada di dapur. Takut sama siapa? Nenek lampir, sahutnya. Antara bingung bercampur ingin ketawa, karena aku sering menyebut ibu mertua sebagai mak lampir. Tetapi aku tak pernah menyebut nama itu di depan anak bungsuku. Mak lampir siapa? Dari mana Daniel tahu mak lampir? Tanyaku. Kata Dennis, sahutnya. Entah dari mana anak sulungku yang TK itu mengetahui tentang mak lampir. Aku langsung menceritakan dongeng kancil untuk mengalihkan perhatiannya. Aku sangat khawatir ibu mertua mendengar obrolan tentang mak lampir, karena mungkin saja itu bisa membuatnya tersinggung. Kulihat Dennis pulang sekolah bersama Bu Asri dan anaknya yang kebetulan satu sekolah dengan Dennis. Makasih Bu Asri karena sudah mengantar Dennis, ucapku. Iya, nggak apa-apa. Kan sekalian menjemput Aldo, sahutnya sambil tersenyum ramah. Kulihat anak Bu Asri sejak tadi mencengkeram ujung baju ibunya dengan erat. Ia tampak ketakutan sambil melihat ibu mertua yang tengah menyisir rambutnya. Aldo kenapa? Tanyaku. Ada nenek lampir, sahutnya sambil menuju ke arah ibu mertua. Bu Asri langsung membekap mulut anaknya lalu buru-buru pamit pulang. Maafkan Aldo ya Hana, ucapnya sambil menarik tangan anaknya lalu buru-buru pergi meninggalkanku. Dalam kebingungan, aku segera mengajak Dennis masuk. Cucu nenek sudah pulang, ucap ibu mertua sambil memberikan tangannya karena biasanya Dennis akan mencium punggung tangannya setiap kali pulang ataupun berangkat sekolah. Wajah nenek kenapa sekarang jadi menyeramkan begitu? Tanya Dennis sambil menatap wajah ibu mertua lalu bergidik ngeri. Aku semakin merasa bingung saat mendengar ucapan anakku, karena di mataku, wajah ibu mertua terlihat semakin cantik. Kulitnya semakin kencang dan putih mulus tanpa kerutan ataupun bintik hitam. Sayang, kamu ngomong apa? Nanti kita jajan ke minimarket ya, bujuknya. Aku malu keluar bersama nenek, soalnya wajah nenek hitam dan mengelupas. Terus rambut nenek juga putih semua seperti mak lampir. Aku langsung membekap mulutnya. Bagaimana bisa ia berkata seperti itu padahal rambut ibu mertua masih hitam dan berkilau. Ibu mertua tampak bersedih saat mendengar ucapan anakku. Ia lalu buru-buru masuk kamar tanpa mengatakan sepatah kata pun.
Aku sangat merasa bersalah, bercampur bingung. Karena biasanya ia akan mengeluarkan jurus patasan hajatan yang bisa merusak kendang telinga siapapun yang mendengarnya. "Denis, gak boleh berkata seperti itu pada nenek. Gak sopan itu, nak," ucapku lembut sambil menggenggam tangannya. "Denis gak bohong, mah. Nenek itu kayak hantu. Alu dan Rijal aja sampai ketakutan setiap kali melihat nenek," ucapnya. Saat malam tiba, bapak mertua datang sambil membawa setandan pisang dan sebungkus sate. Ibu mertua tampak sumringah karena ia sangat menyukai pisang. Wah, syukurlah ibu sudah sehat. Wajah ibu semakin cantik aja. Pantas saja selama di luar kota bapak terus kepikiran ibu. Ibu mertua langsung tersenyum genit lalu mencium punggung tangan suaminya. "Inilah ibu," ucap bapak mertua lalu memberikan sate dan pisang berwarna kuning yang tampak manis dan segar pada istrinya. Malam itu, kami memakan oleh-oleh yang dibawa bapak. Sedangkan ibu mertua hanya mau memakan pisang tanpa mau memakan sate yang padahal sengaja dibelikan untuknya. Tiba-tiba, ibu mertua merasa kepanasan di wajahnya. Ia mengerang kesakitan sambil berteriak panas. Pisang apa yang bapak berikan? Tanya ibu mertua sambil mengerang kepanasan di sekitar wajah juga tubuhnya. Pisang emas, sahut ibu mertua yang membuat istrinya seketika membelahkan mata. Apa bapak sengaja ingin mencelakai ibu? Teriaknya sambil menarik kerah baju suaminya dengan wajah geram seolah ingin menelannya bulat-bulat. Maksudnya, Bu? Tanya bapak mertua yang tampak kebingungan. Sebelum sempat tanyanya terjawab, ibu mertua kembali mengerang kepanasan sambil memegangi wajahnya. Setelah memakan pisang emas, ibu mertua langsung mengerang kepanasan. Wajahnya tampak memerah seperti kebakar api. "Ibu kenapa?" Tanyaku juga bapak mertua dan suamiku yang tampak terkejut dengan apa yang terjadi padanya. Ibu mertua langsung kejang sambil berguling-guling di lantai. Seluruh tubuhnya seperti kepanasan. Ia terus mengerang kesakitan dan kepanasan. Air! Air! Teriaknya. Aku bergegas mengambilkan segelas air lalu segera memberikannya kepadanya. Segelas air itu langsung ditekuknya hingga habis. Namun, tiba-tiba dari telinga juga kepalanya tampak sebuah asap yang mengepul hingga membuat mata kami terbelalak. Beberapa benda seperti jarum berwarna emas keluar dari wajah. Beberapa bagian tubuh juga dari balik kedua kakinya. Bersamaan dengan itu, kulit ibu mertua perlahan mengelupas seperti seekor ular yang hendak berganti kulit. Rambutnya yang berwarna hitam berkilau tiba-tiba memutih semua. Sulit dipercaya, ibu mertua yang awalnya cantik jelita dan awet muda kini menjadi nenek-nenek tua yang mengerikan. Kulitnya tak hanya keriput, tetapi juga tampak menghitam dan mengelupas seperti terkena luka bakar. Rupanya penderitaannya tak habis di situ saja. Tiba-tiba, ia kembali berteriak histeris sambil memegangi alat vitalnya yang mengeluarkan cairan berbau busuk. Kami semua bergidik ngeri saat melihatnya. Rupanya ibu mertua memakai susuk emas untuk kembali memikat suaminya. Bapak mertua tampak bergidik ngeri dan memandang jijik kepada istrinya yang awalnya sangat ia cintai itu. "Bapak mau kemana?" Tanyaku sambil melihatnya berjalan mundur seolah hendak meninggalkan kami. "Bapak mau walder jijik," ucapnya sambil bergidik ngeri. "Bapak selalu saja begini, meninggalkan ibu di saat kondisinya memprihatinkan," mendak suamiku dengan wajah kesal. "Dia memakai susuk. Bapak sangat jijik dan menyesal pernah tergila-gila padanya," ucap bapak mertua yang membuat air mata ibu mertua mengalir deras sambil merintih pilu. "Ucapkan istighfar, Bu. Ibu harus bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah," bisikku. Wajahnya menampakkan penyesalan, tetapi mulutnya terus mengerang kesakitan tanpa mau mengucapkan istighfar. "Bu, sekarang juga akui semua kesalahan ibu. Minta maaf dan bertobatlah," bisikku. Ibu mertua mengangguk sambil terus merintih. Tubuhnya terlihat lemas, ia tampak pasrah dengan semua yang terjadi. Suamiku meminta izin untuk pergi mencari seorang kiai, sedangkan aku berusaha menahan bapak mertua yang hendak pergi. Ibu mertua melirik ke arah suaminya yang sejak tadi menatapnya dengan tatapan jijik. Ia tampak pasrah menerima semua kebencian itu. Ia tak lagi mampu berteriak seperti biasanya. Tubuhnya tampak lemas. Selain itu, yang keluar dari mulutnya hanya rintihan pilu yang begitu menyayat hati. "Ibu, ucapkan istighfar ya." Mulutnya tampak kesulitan saat mengucapkan istighfar, tetapi saat merintih dan mengadu, ia tampak masih bisa melakukannya. "Tolong kumpulkan semua anggota keluarga, termasuk Syarmila," ucapnya lirih. Bapak mertua hendak pergi setelah mendengar perkataan istrinya.
Sarmila membuka kios buah di Jalan Cermai. Ucapku pada bapak mertua. Bapak tahu? Sahutnya sambil bergegas pergi. Aku segera menepis rasa penasaran dan tanda tanya dalam benakku. Lalu segera menghubungi Rudi, Kang Yadi, dan juga Teh Imas. Beberapa waktu kemudian suamiku datang bersama seorang kiai. "Buruk Mini, ucapkan istighfar," ucap Pak Kiai. Ibu mertua berusaha mengucapkan istighfar sambil mengerang kepanasan. Wajahnya semakin memerah seperti udang goreng. Astagfirullahaladzim, ucap ibu mertua sambil merintih pilu. Setelah itu, ibu mertua menangis meraung-raung, lalu menceritakan bahwa dirinya menggunakan susuk emas di seluruh tubuh bahkan alas vitalnya. Namun, yang membuatku lebih terkejut adalah saat ia mengatakan bahwa susuk tersebut harus menggunakan tumbal, yaitu bayi yang masih dalam kandungan atau anak kecil berusia 3 tahun ke bawah. Berkali-kali aku mengucapkan istighfar sambil mengelus dada. Aku benar-benar tak menyangka kalau ibu mertua bisa berbuat sekeji itu. Ia berulang kali melakukan kesalahan fatal. Tak hanya menjadi penyebab kematian Sally, tetapi juga menyebabkan Lina kehilangan bayi dalam kandungannya. Bahkan, mungkin yang terjadi pada Intan pun adalah ulahnya. Kini, ia harus menanggung semua yang telah diperbuatnya. Di hadapan Pak Kiai, ia terus menangis meraung-raung dan merintih kesakitan. Beberapa waktu kemudian, bapak mertua datang bersama Sarmila. Sarmila, maafkan saya karena telah menyuruh seseorang untuk mendulimu, menyiksamu, hingga merusak wajahmu, bahkan membayar perampok untuk melecehkanmu, ucap ibu mertua sambil menangis terseduh-seduh. Tangis Sarmila seketika pecah. Aku bisa merasakan penderitaan yang harus ia alami. Perbuatannya merebut suami orang memang salah, tetapi pembalasan yang ibu lakukan sudah sangat melampaui batas. Aku mungkin bisa memaklumi jika kamu menggunduli juga merusak wajahku, tetapi saat kamu menyuruh orang untuk menodaiku, itu sudah sangat keterlaluan, teriak Sarmila. Maafkan saya hilaf, ucap ibu mertua sambil menangis terseduh-seduh. Sarmila hanya menangis tanpa menerima permintaan maaf dari wanita yang pernah menjadi kakak madunya itu. Tidak lama kemudian, Rudi, Kang Yadi, beserta istrinya juga Teh Imas, beserta suaminya datang. "Astagfirullah, apa yang terjadi pada ibu?" tanya Teh Imas yang tampak histeris. Sementara itu, Lina juga Rudi tampak menatap ibu mertua dengan tatapan kebencian. Tampaknya penderitaan yang tengah dialami ibu mertua masih belum cukup untuk membuat mereka melupakan kejadian naas pada mereka yang disebabkan oleh wanita bergelar ibu mertua. "Rudi, maafkan ibu karena telah menyebabkan istrimu meninggal," ucap ibu mertua dengan wajah pilu. Anak bungsunya itu awalnya menatapnya dengan penuh kebencian, tetapi tiba-tiba ia menarik napas dalam-dalam lalu mengangguk. "Lina, Yadi, maafkan ibu karena anak kalian menjadi tumbal susuk ibu," ucapnya sambil terus merintih kesakitan. Sepasang suami istri itu tampak geram sambil mengepalkan tangan. Tetapi saat melihat kondisi ibu mertua yang semakin tersiksa, mereka mencoba untuk memaafkan kesalahan fatal yang dilakukan oleh ibu mertua. Sarmila, Rudi, dan Lina akhirnya memaafkan kesalahan yang dilakukan ibu mertua, tetapi penderitaannya tak juga kunjung berkurang. Ia terus berguling-guling sambil berteriak kesakitan. Lalu tiba-tiba dari mulut dan hidungnya memuntahkan cairan pekat berwarna merah dan berbau sangat busuk. Pak Kiai menuntunnya mengucapkan syahadat, tetapi ibu mertua tampak kesulitan mengucapkannya. Selama 2 hari 2 malam, ia terus merintih dan mengerang kesakitan hingga membuat kami semua merasa iba. Kami lalu mengundang beberapa tetangga untuk meminta maaf, terutama kepada orang tua Intan. Awalnya Bu Neni dan Pak Basri tampak geram, tetapi setelah melihat kondisi ibu mertua yang terus tersiksa, akhirnya mereka pasrah dan mencoba mengikhlaskan apa yang menimpa anak perempuannya. Semua orang telah memaafkan ibu mertua, tetapi rupanya penderitaan yang ia harus rasakan masih belum berakhir. Ibu mertua terus merasa kesakitan dan berteriak kepanasan. Pak Kiai tanpa letih merasa bisa terus membimbingnya mengucapkan istighfar juga 2 kalimat syahadat. Lalu tiba-tiba kulihat wajah ibu mertua tampak merasakan rasa sakit yang teramat sangat hebat, sehingga kedua bola matanya memutih semua. Kami semua menangis menatap penderitaan yang ia alami, sambil memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang ia lakukan. Di saat wajahnya menahan rasa sakit yang tampak sangat menyakitkan itu, akhirnya ibu mertua berhasil mengucapkan istighfar walaupun mulutnya tampak berat dan penuh perjuangan sambil melawan rasa sakitnya itu. "Ya Allah, ampuni aku,"
Ibu mertua tampak sangat menyesal semua kesalahannya. Cukup lama ibu mertua menjalani penderitaannya itu, antara hidup dan mati. Ia tak lagi bisa menjawab pertanyaan kami. Wajahnya terus menahan rasa sakit yang teramat dalam. Mulutnya seolah hendak mengatakan sesuatu, tetapi ia tampak kesulitan. La ilaha illallah, bisikku juga Adiki. Ibu mertua hanya menganga tanpa mau mengucapkan sepatah kata pun. Kami semua terus berusaha menuntunkan untuknya mengucapkan 2 kalimat syahadat seraya memohonkan ampunan kepada Allah. La ilaha illallah, bisik Pak Yai. La. Mata ibu mertua membelalak. Ia tampak kesakitan dan kesulitan untuk mengucapkan kalimat tauhid. Ya Allah, ampunilah ibu kami, ucap Adiki beserta anak-anak yang lainnya. La ilaha illallah. Dengan penuh perjuangan, akhirnya ibu mertua berhasil mengucapkan kalimat tauhid. Lalu tiba-tiba mulutnya menganga, bola matanya membelalak hingga menghilangkan warna hitamnya, seolah menyeratkan rasa sakit yang teramat dalam. Bersamaan dengan itu, ia berhenti bernapas hingga kami semua langsung berhisteris dan berderai air mata. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu mertua telah meninggalkan kami semua setelah mengalami penderitaan yang begitu hebat.